Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan melanjutkan bedah buku Financial Statement di bagian part 5. Di poin ini, kita akan membahas tentang aset lancar dan liabilitas lancar. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, aset lancar adalah aset yang bisa langsung dikonversikan menjadi kas atau sering berjalannya bisnis, cenderung akan dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang cukup singkat. Aset lancar biasanya disajikan pada neraca sesuai urutan relatif likuiditasnya. Aset lancar mengelompokkan dirinya menjadi 3 kelas besar, yaitu kas dan setara kas, kemudian piutang, yaitu uang yang akan diterima oleh perusahaan untuk barang atau jasa yang dijualnya, dan yang ketiga, persediaan yang dimiliki untuk dijual atau untuk tujuan mengubahnya menjadi barang atau jasa yang akan dijual. Yang pertama, kas merupakan sekelompok aset yang dimiliki suatu perusahaan, sedangkan setara kas adalah investasi yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi uang tunai. Kemudian piutang adalah tagihan perusahaan kepada konsumen yang melakukan pembelian produk secara kredit. Umumnya, piutang akan dibayarkan oleh konsumen ketika tiba waktu jatuh tempo. Dan selanjutnya adalah persediaan. Alasan persediaan masuk ke dalam aset lancar adalah karena barang tersebut dapat dijual dan memiliki nilai ekonomi. Ketika barang tersebut terjual, maka hasilnya akan masuk dalam kas perusahaan. Nah, Sobat Pans, ada 4 karakteristik aset lancar yang perlu perusahaan ketahui, yaitu yang pertama, mempunyai nilai ekonomi. Setiap aset semestinya memiliki nilai ekonomi, artinya aset tersebut memiliki manfaat dan dibutuhkan banyak konsumen. Ketika aset perusahaan adalah milik pribadi tetapi tidak memiliki nilai ekonomi, maka tidak bisa disebut aset. Kemudian, bukan barang yang tak bertuan. Jika ada sebuah perusahaan yang tidak memiliki legalitas, misalnya properti seperti tanah atau apartemen, tidak bisa dikatakan sebagai aset meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, bukti kepemilikan aset harus kuat dan dapat dibuktikan secara hukum. Kemudian, transaksi dilakukan di masa lalu. Karakteristik yang ketiga dari aset lancar adalah transaksi telah dilakukan pada masa lalu. Apabila transaksi baru akan dilakukan beberapa hari ke depan atau di masa mendatang, maka hal tersebut dapat belum dikatakan sebagai aset. Dan yang terakhir, memiliki benefit. Selain memiliki nilai ekonomi, aset harus memiliki keuntungan apabila nantinya dipindah tangankan. Hal tersebut akan menjadi aneh ketika aset dijual justru mendatangkan kerugian. Oleh sebab itu, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai aset. Kemudian, liabilitas lancar. Sebagian besar liabilitas adalah utang yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis biasa dan akan dibayar dalam waktu 1 tahun paling lama. Liabilitas lancar juga dianggap sebagai indikator yang penting dalam analisa keuangan karena memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Jenis liabilitas lancar yang utama adalah wesel tagih, tagihan atau utang, dividen dan utang bunga, obligasi, uang muka, setoran konsumen, cek, dan pengembalian uang yang belum diklaim bunga. Dan jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk pembukaan rekening di Panin Sekuritas Pontianak dan dapatkan juga promo menarik pembukaan rekening cukup deposit Rp1 juta dengan cashback Rp200.000 menggunakan RDN Bank Panin. Nah, itu tadi Sobat Pans penjelasan singkat mengenai aset lancar dan liabilitas lancar. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well, dan investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.